Di sebuah desa kecil di tepi hutan Kalimantan, seorang wanita miskin bernama Budarmi tiba-tiba dituduh oleh warga sebagai pelaku pesugihan babi ngepet. Warga yang tak percaya memaksa Budarmi untuk melakukan sumpah pocong. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah tuduhan warga kepada Budarmi akan terbukti? Sebelum melanjutkan kisah ini, kami mengingatkan teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video menegangkan lainnya. Desa tepian hutan di Kalimantan terkenal sebagai desa yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, hidup seorang perempuan tua bernama Budarmi. Hidupnya serba kekurangan. Rumahnya hanya terbuat dari papan kayu yang sudah lapuk, berdiri miring di pinggiran desa, dekat dengan hutan lebat yang selalu diselimuti kabut tipis. Budarmi memang bukan orang kaya. Setiap hari, dia hanya bisa makan dari hasil kebun kecilnya yang berada di belakang rumah. Jagung, singkong, dan sedikit sayur mayur adalah makanan sehari-harinya. Suaminya sudah lama meninggal, dan anak-anaknya merantau ke kota untuk mencari nafkah. Namun, mereka jarang sekali mengirim kabar, apalagi uang. Hidupnya yang sederhana ini mulai berubah ketika tiba-tiba saja terjadi hal-hal aneh di desa. Beberapa warga desa mengeluh kehilangan uang, dan anehnya uang tersebut hilang secara misterius di malam hari. Banyak yang percaya bahwa ada yang melakukan pesugihan babi ngepet di desa mereka. Budarmi dengan kondisi ekonominya yang memprihatinkan mulai menjadi sasaran kecurigaan warga. Apalagi rumahnya yang dekat dengan hutan dianggap tempat yang cocok untuk menyimpan babi ngepet. Suatu hari ketika sedang menyapu halaman depan rumahnya yang berdebu, Budarmi dikejutkan oleh kedatangan Pak Lurah bersama beberapa warga desa yang marah-marah. "Woi Budarmi, keluar kau, jangan sembunyi di dalam rumah!" teriak salah satu warga. Dengan wajah bingung, Budarmi keluar dari rumahnya. "Ada apa ini Pak Lurah? Kenapa ramai-ramai datang ke sini?" Pak Lurah yang biasanya tenang, kali ini terlihat marah. "Budarmi, warga desa sudah sepakat. Kami curiga kau yang melakukan pesugihan babi ngepet. Sudah banyak yang kehilangan uang di desa ini." Mendengar tuduhan itu, Budarmi kaget bukan main. "Apa? Saya dituduh pesugihan babi ngepet? Tidak mungkin, Pak. Saya ini orang tua, mana sanggup melakukan hal seperti itu." Namun warga desa tidak percaya. Beberapa ibu-ibu bahkan mulai berbisik-bisik, menuduh Budarmi yang sudah lama hidup miskin tiba-tiba bisa bertahan tanpa bantuan dari anak-anaknya. "Sudahlah Budarmi, jangan banyak alasan. Kalau kau memang tidak bersalah, buktikan dengan sumpah pocong," seru salah satu warga. "Sumpah pocong?" Budarmi terkejut. Dia tahu sumpah pocong bukanlah perkara main-main. Jika dia berbohong saat bersumpah, bukan hanya jiwanya yang terancam, tapi juga keluarganya. Namun keadaan semakin memanas. Warga desa sudah tak sabar. Mereka membawa Budarmi ke balai desa. Di sana, mereka menyiapkan kain kafan dan semua perlengkapan untuk sumpah pocong. Malam itu, dengan cahaya rembulan yang remang-remang, Budarmi dibaringkan di balai desa, diselimuti kain kafan. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan. Pak Lurah dan beberapa tetua desa mulai mengucapkan sumpah. "Demi Tuhan, jika Budarmi benar melakukan pesugihan babi ngepet, maka dia akan menerima akibatnya. Namun jika dia tidak bersalah, maka Tuhan akan melindunginya." Budarmi dengan suara yang bergetar mengikuti sumpah itu. Namun di dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan takut dan cemas semakin menguasai dirinya. Malam setelah sumpah pocong itu, suasana desa tepian hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, tetapi dinginnya menusuk sampai ke tulang.
Orang-orang yang biasanya masih suka berkumpul di teras rumah masing-masing kini memilih berdiam diri di dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat, seolah-olah merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Di rumahnya yang reyot, Budarmi duduk sendiri di sudut kamar. Tubuhnya masih lelah setelah menjalani sumpah pocong. Hatinya masih dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari arah dapur. Seperti suara sesuatu yang bergerak perlahan, menggesek lantai. "Siapa di sana?" Suara Budarmi gemetar. Dia berusaha berdiri, tetapi kakinya terasa lemas. Suara itu semakin dekat, dan tiba-tiba lampu minyak di rumahnya berkedip-kedip seakan-akan padam. Dengan sisa-sisa keberanian, Budarmi berjalan pelan menuju dapur. Tapi saat sampai di sana tidak ada apa-apa, hanya kegelapan yang menyelimuti. Namun ketika dia berbalik untuk kembali ke kamar, sesosok bayangan hitam besar berdiri di depannya. Wajahnya tidak terlihat, hanya mata merah yang menyala dalam kegelapan. "Budarmi," suara berat itu menggema di telinganya. "Kau sudah berjanji dengan roh-roh kami, dan sekarang saatnya kau membayar." Budarmi tidak bisa bergerak, tubuhnya seolah membeku. Dia ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Sosok itu mendekat, lalu menyentuh bahunya dengan tangan yang dingin seperti es. Seketika, seluruh tubuh Budarmi terasa lumpuh. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Budarmi terangkat di udara, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan dirinya. Dia dibawa ke ruang tengah rumahnya dan digantung di sana, tepat di tengah ruangan. Tali yang sebelumnya tidak ada di rumahnya entah dari mana datangnya, melilit lehernya dengan erat. Dalam hitungan detik, Budarmi tergantung di langit-langit, matanya terbuka lebar, melihat ke arah pintu yang setengah terbuka. Wajahnya mengekspresikan rasa sakit dan ketakutan yang amat sangat. Tubuhnya bergetar, lalu berhenti bergerak, tetapi matanya tetap terbuka, seakan masih menyimpan semua kengerian yang baru saja dialaminya. Saat fajar tiba, seorang warga yang kebetulan melintasi rumah Budarmi langsung berhenti ketika melihat pintu rumah itu terbuka. Kok pintunya terbuka sih?" Dia bergumam. Dengan ragu, dia mendekati pintu tersebut dan memanggil, "Budarmi, Budarmi." Tidak ada jawaban. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan hati-hati, dia melangkah masuk. Saat itulah dia melihat pemandangan mengerikan itu. "Warga, tolong Budarmi!" Teriaknya memecah keheningan pagi. Warga berbondong-bondong datang, dan mereka semua terpaku melihat tubuh Budarmi yang tergantung dengan kondisi mengenaskan. Tidak hanya wajahnya yang pucat dan matanya melotot, tetapi di sekitar lehernya terdapat bekas luka lebam yang aneh, seperti dicengkeram oleh sesuatu yang bukan tangan manusia. Suasana desa pun langsung dipenuhi ketakutan. Semua warga yang menuduh Budarmi langsung merasa bersalah dan ketakutan. Mereka percaya bahwa kematian Budarmi bukanlah kematian biasa, melainkan akibat dari kekuatan gaib yang terlibat dalam sumpah pocong itu. Desa tepian hutan tak pernah sama lagi setelah kejadian itu. Hingga kini, kematian Budarmi selalu menjadi topik pembicaraan, terutama di malam-malam ketika bulan bersinar penuh. Mereka percaya bahwa arwah Budarmi masih gentayangan, mencari keadilan atas tuduhan yang tak pernah bisa dia buktikan salah atau benar. Setelah kematian mengenaskan Budarmi, suasana desa tepian hutan menjadi semakin mencekam. Warga yang sebelumnya lantang menuduhnya kini dihantui rasa takut dan bersalah. Kabar tentang kematian Budarmi menyebar ke desa-desa tetangga, dan semua orang membicarakan tentang sosok yang diduga sebagai korban dari tuduhan tak berdasar. Namun peristiwa mengerikan itu belum selesai. Keanehan-keanehan mulai terjadi di desa. Malam-malam di tepian hutan menjadi semakin tidak tenang. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan dari arah rumah Budarmi. Suara itu terdengar lirih, seperti jeritan seseorang yang merintih kesakitan. Terkadang, bayangan hitam besar melintas di antara pepohonan hutan di belakang rumah Budarmi. Bayangan yang mirip dengan sosok yang pernah dilihat Budarmi sebelum kematiannya. Salah satu warga yang paling keras menuduh Budarmi, Pak Eko, mulai mengalami hal-hal yang aneh. Setiap malam, dia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk terus menghantui tidurnya. Dalam mimpinya, dia melihat Budarmi berdiri di depan rumahnya dengan wajah penuh luka dan darah yang mengalir dari matanya.
Aku tidak bersalah, aku tidak bersalah, kata Budarmi dalam mimpi itu, suaranya terdengar seperti bisikan yang mengerikan. Setiap kali Pak Eko mencoba berbicara, mulutnya terasa terkunci, dan dia hanya bisa terdiam, tercekik oleh rasa takut yang mencekam. Suatu malam, ketika Pak Eko mencoba tidur lebih awal, dia mendengar suara berisik dari arah halaman rumahnya. Dengan hati-hati, dia membuka jendela dan mengintip keluar. Di bawah sinar bulan yang redup, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Sesosok bayangan berbentuk babi besar dengan mata merah menyala berdiri di tengah halaman. Tubuhnya berbulu tebal, tetapi anehnya, babi itu memiliki jari-jari tangan manusia. Pak Eko terdiam membeku. Matanya terpaku pada sosok itu. Perlahan, babi besar itu berjalan mendekat ke rumahnya, sementara Pak Eko mundur ke dalam kamar, kakinya gemetar. Dia berusaha menutup jendela, tetapi tiba-tiba bayangan Budarmi muncul di depan jendela, tepat di belakang babi besar itu. Wajahnya pucat, dan darah menetes dari mulutnya yang terbuka lebar. Pak Eko, kau menuduhku. Sekarang giliranmu. Suara Budarmi bergema di telinganya, seperti jeritan dari dunia lain. Pak Eko menjerit keras, berlari keluar dari kamarnya, dan jatuh tersungkur di ruang tamu. Istrinya yang terbangun oleh suara jeritannya langsung berlari menghampiri. Pak, ada apa? Tolong aku. Pak Eko berusaha bicara, tetapi suaranya tercekat, dan tubuhnya mulai gemetaran tak terkendali. Keringat dingin membasahi wajahnya, sementara matanya terus menatap ke arah jendela kamar yang gelap. Malam itu, Pak Eko mengalami demam tinggi. Warga yang mendengar kabar tentang kondisinya mulai percaya bahwa ini adalah ulah arwah Budarmi yang datang menuntut balas. Ketakutan semakin menyebar di seluruh desa. Keesokan harinya, desas-desus semakin menjadi-jadi. Beberapa warga lain yang juga menuduh Budarmi mulai merasakan hal yang sama. Mimpi buruk, penampakan aneh, dan suara-suara dari rumah Budarmi. Satu persatu dari mereka jatuh sakit, seolah-olah terkutuk oleh kematian Budarmi. Pak Lurah, yang sebelumnya memimpin upacara sumpah pocong Budarmi, merasa bahwa ini semua adalah kesalahan mereka. Dia pun mengumpulkan warga di balai desa untuk membicarakan solusi. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus meminta maaf kepada arwah Budarmi. Kalau tidak, desa ini tidak akan pernah tenang. Warga desa akhirnya sepakat untuk melakukan upacara permintaan maaf kepada arwah Budarmi. Mereka memanggil dukun dari desa sebelah yang dianggap paling sakti. Dukun itu datang dengan membawa segala perlengkapan ritualnya dan mengarahkan warga untuk berkumpul di sekitar rumah Budarmi. Malam itu, di tengah kegelapan hutan, suara mantra-mantra dukun menggema di antara pepohonan. Warga desa yang sebelumnya lantang menuduh Budarmi kini bersujud memohon ampun. Mereka membakar dupa dan menyajikan sesajen di depan rumah Budarmi yang kini kosong dan angker. Namun, di tengah ritual itu, angin kencang tiba-tiba bertiup. Api lilin dan dupa yang dibakar mati seketika, dan suara jeritan mengerikan terdengar dari dalam rumah Budarmi. Warga yang berkumpul mulai panik. Beberapa di antaranya berteriak ketakutan. Tiba-tiba, sosok bayangan besar muncul dari pintu rumah Budarmi. Sosok babi besar dengan mata merah menyala. Babi itu bergerak cepat, menyerang salah satu warga yang paling lantang menuduh Budarmi. Pria itu tersungkur ke tanah, menjerit kesakitan. Dukun yang memimpin ritual segera mengambil langkah maju, mengeluarkan keris pusaka dari sarungnya, dan mulai melawan sosok bayangan itu dengan mantra-mantra sakti. Pergi kau roh jahat, jangan ganggu warga desa ini lagi. Teriak dukun itu sambil menusukkan kerisnya ke arah bayangan. Dalam sekejap, sosok babi itu menghilang, berubah menjadi asap hitam pekat yang perlahan lenyap tertiup angin. Namun saat asap itu hilang, dukun itu tersungkur ke tanah, pingsan. Ritual yang mereka lakukan berhasil, tetapi dengan harga yang mahal. Setelah kejadian itu, desa tepian hutan akhirnya kembali tenang. Namun, kenangan akan kematian tragis Budarmi dan kejadian-kejadian aneh yang menyertainya masih membekas di hati warga.
Mereka belajar bahwa ketakutan dan prasangka bisa membawa bencana yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Rumah Bu Darmi tetap berdiri, namun tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Mereka percaya bahwa arwah Bu Darmi masih berada di sana, mengawasi mereka yang pernah menuduhnya. Dan di malam-malam tertentu, ketika angin berhembus lembut melalui pepohonan hutan, warga desa yang tinggal di dekat rumah itu masih bisa mendengar suara pelan yang menyerupai tangisan. Tangisan dari seorang perempuan tua yang hidupnya diakhiri oleh ketidakadilan dan ketakutan. Setelah kematian Bu Darmi yang tragis, desa tepian hutan berubah drastis. Ketenangan yang dulu menjadi ciri khas desa itu perlahan hilang, digantikan oleh suasana mencekam dan penuh ketakutan. Kematian Bu Darmi menjadi semacam peringatan gelap yang terus menghantui warga. Identitas pemilik babi ngepet sebenarnya menjadi misteri yang tersembunyi di balik kegelapan desa tepian hutan. Setelah kematian Bu Darmi dan semua kehebohan yang terjadi, banyak warga yang masih penasaran dan ingin mencari tahu siapa sebenarnya yang melakukan pesugihan babi ngepet tersebut. Selama ini, warga hanya menebak-nebak dan menuduh tanpa bukti. Hingga akhirnya mereka mengorbankan Bu Darmi yang ternyata bukanlah pelakunya. Setelah kejadian aneh dan ritual permintaan maaf, beberapa warga mulai mengingat detail-detail kecil yang sebelumnya terlewatkan. Beberapa orang mulai curiga pada Pak Eko, salah satu warga yang paling getol menuduh Bu Darmi. Pak Eko adalah seorang yang cukup terpandang di desa, tetapi beberapa bulan terakhir, usahanya yang sempat hampir bangkrut tiba-tiba kembali sukses. Kabar bahwa Pak Eko diam-diam melakukan ritual gaib demi kesuksesan mulai menyebar. Namun yang mengejutkan adalah ketika seorang tetua desa yang dikenal bijaksana dan jarang bicara mengungkapkan sesuatu yang tak diduga-duga. Aku melihat sesuatu beberapa malam sebelum kematian Bu Darmi, katanya perlahan, suaranya penuh kewaspadaan. Aku melihat Pak Eko keluar dari rumahnya tengah malam, membawa sesuatu yang terbungkus kain hitam, menuju hutan. Saat aku mendekat untuk melihat lebih jelas, aku mendengar suara gemerisik aneh, seperti suara binatang besar yang bergerak cepat di antara pepohonan. Pengakuan tetua desa itu membuat warga tersentak. Mereka menyadari bahwa kecurigaan mereka selama ini mungkin salah arah. Warga kemudian secara diam-diam mengawasi Pak Eko, mencari bukti yang lebih nyata. Suatu malam, ketika bulan purnama menyinari desa, sekelompok warga diam-diam mengikuti Pak Eko. Mereka melihatnya menuju hutan dengan membawa sesuatu yang mencurigakan. Ternyata, Pak Eko memang memelihara babi ngepet yang dikendalikannya untuk mencuri uang warga desa. Ketika warga akhirnya menggerebeknya di tengah ritual pesugihan, Pak Eko tak bisa lagi mengelak. Pak Eko akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku bahwa dia terpaksa melakukan pesugihan karena terlilit hutang besar. Dia memilih jalan pintas dengan memelihara babi ngepet, tanpa peduli bahwa tindakannya akan membawa malapetaka bagi orang lain. Pak Eko awalnya merasa terdesak oleh masalah keuangan yang berat. Usahanya, yang sebelumnya sukses, mengalami kemunduran drastis karena hutang yang menumpuk. Dia mendengar tentang pesugihan babi ngepet dari beberapa orang yang dia temui secara tidak sengaja. Cerita tentang keberhasilan cepat dan kekayaan mendadak membuatnya tertarik. Pak Eko mencari informasi tentang dukun atau penyihir yang bisa membantunya melakukan pesugihan babi ngepet. Dalam pencariannya, dia menemui beberapa orang yang mengetahui tentang ritual tersebut, dan akhirnya mendapatkan nama seorang dukun yang dikenal mampu melakukan pesugihan dengan cara tersebut. Dukun itu tinggal di desa sebelah dan terkenal dengan praktiknya yang gaib. Setelah mendapatkan alamat dukun, Pak Eko membuat janji untuk bertemu. Dukun yang ditemui oleh Pak Eko adalah seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata yang tajam. Dia dikenal memiliki reputasi buruk, tetapi juga sangat berpengalaman dalam hal-hal gaib. Di hadapan dukun, Pak Eko mengungkapkan niatnya untuk mencari kekayaan dengan pesugihan babi ngepet. Dukun tersebut menjelaskan bahwa untuk melakukannya, Pak Eko harus mengikuti beberapa ritual dan syarat khusus. Dukun kemudian memberikan instruksi kepada Pak Eko untuk melakukan beberapa ritual persiapan. Ini termasuk mengumpulkan bahan-bahan yang dianggap keramat, seperti potongan rambut, kuku, dan benda-benda pribadi lainnya dari Pak Eko.
Benda-benda ini dipercaya akan mengikat hubungan antara Pak Eko dan pesugihan yang akan dia jalankan. Pak Eko juga diperintahkan untuk membeli seekor babi. Babi ini harus dirawat dengan baik sebelum ritual utama dilakukan. Dukun memberitahu Pak Eko bahwa babi ini akan menjadi media untuk pesugihan dan harus diperlakukan dengan cara tertentu untuk memastikan kekuatan gaibnya. Pada malam tertentu, dukun membawa Pak Eko ke hutan. Mereka membuat tempat khusus di dalam hutan, jauh dari jangkauan orang lain. Di tempat ini, dukun memimpin ritual dengan membaca mantra dan melakukan upacara tertentu. Babi yang telah disiapkan ditempatkan di tengah-tengah area ritual. Selama ritual, dukun meminta Pak Eko untuk memberikan sesuatu dari dirinya sendiri, seperti darah atau benda pribadi lainnya, sebagai bentuk perjanjian dengan kekuatan gaib. Ini bertujuan untuk mengikat babi ngepet dengan energi Pak Eko dan memperkuat kemampuannya dalam mencuri uang. Setelah ritual selesai, babi ngepet diberi perintah untuk mencuri uang. Dukun menjelaskan bahwa babi ngepet akan berubah menjadi sosok babi yang menakutkan dan bisa berkeliaran di malam hari. Ia akan mengunjungi rumah-rumah penduduk dan mencuri uang mereka tanpa ketahuan. Pak Eko diberi instruksi tentang cara mengontrol babi ngepet dan memastikan bahwa babi tersebut mengikuti perintahnya. Dukun juga memberitahu Pak Eko bahwa untuk menjaga agar pesugihan tetap efektif, Pak Eko harus terus mengikuti beberapa ritual pemeliharaan secara berkala. Pak Eko mulai menggunakan babi ngepet untuk mencuri uang dari warga desa. Setiap malam, babi ngepet akan berkeliaran di sekitar desa, menghindari deteksi dan mengambil uang yang disimpan di rumah-rumah. Pak Eko merasa puas melihat hasilnya, karena keuangan usahanya mulai membaik secara drastis. Namun, dia juga harus terus menyembunyikan keberadaan babi ngepet dan menjaga rahasia pesugihan dari orang lain. Ini termasuk menghindari kecurigaan dari warga desa yang mungkin mulai merasa ada yang aneh dengan kemajuan cepat Pak Eko. Sayangnya, tindakan Pak Eko tidak bisa bertahan lama. Kehilangan uang yang terus-menerus membuat warga desa merasa curiga. Ketika upaya untuk menutupi kejahatannya mulai terlihat, Pak Eko menjadi semakin terdesak. Dia akhirnya melampiaskan kemarahan dan ketidakpastian dengan menuduh Budarmi yang tidak bersalah sebagai pelakunya. Saat tuduhan terhadap Budarmi meningkat, dukun yang membantu Pak Eko mulai merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Kecurigaan warga dan kejadian aneh mulai meningkat, akhirnya menimbulkan kematian tragis Budarmi. Kematian Budarmi yang mengenaskan dan kejadian mengerikan di desa membuat situasi semakin buruk bagi Pak Eko. Setelah identitas Pak Eko sebagai pemilik babi ngepet terungkap, situasi di desa tepian hutan menjadi semakin tegang. Warga yang sebelumnya merasa bersalah karena menuduh Budarmi, kini menyadari bahwa mereka telah salah menuduh orang. Mereka marah dan merasa ditipu oleh Pak Eko, yang selama ini memanfaatkan kepercayaan mereka. Pak Eko, yang sudah mulai merasa tekanan dari segala arah, mencoba melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa meninggalkan desa, warga yang marah menggerebek rumahnya. Mereka menemukan babi ngepet dan berbagai barang bukti yang mengindikasikan bahwa Pak Eko telah melakukan pesugihan. Barang-barang tersebut termasuk potongan rambut dan kuku yang dia gunakan dalam ritual, serta uang hasil curian yang disimpan di rumahnya. Dalam suasana yang penuh emosi, Pak Eko dipaksa untuk mengakui semua perbuatannya. Warga yang merasa dikhianati dan marah dengan cepat memutuskan nasibnya. Mereka mengusir Pak Eko dari desa, dan dia tidak diperbolehkan kembali lagi. Pengusiran ini dilakukan dengan cara yang keras. Warga mengepung rumahnya dan memaksanya untuk pergi di tengah malam, tanpa memberi waktu untuk mengambil barang-barangnya. Setelah diusir dari desa tepian hutan, Pak Eko pergi tanpa tujuan yang jelas. Dia menuju hutan-hutan di sekitar, berusaha untuk mencari tempat berlindung. Namun, dia menghadapi kesulitan besar karena uang hasil pesugihan yang didapatnya tidak dapat digunakan untuk membeli bantuan atau bertahan hidup di alam liar. Sumber daya yang dimilikinya cepat habis, dan tanpa ada tempat tinggal atau bantuan, dia mulai menderita. Kehidupan Pak Eko di hutan penuh penderitaan. Ia terpaksa bergantung pada hasil berburu dan memulung makanan untuk bertahan hidup. Tetapi keterampilan bertahan hidupnya sangat minim. Dalam keputusasaan, dia berusaha untuk kembali ke desa.
Tetapi warga sudah menutup akses dan tidak ada jalan untuk kembali ke kehidupan lamanya. Beberapa bulan setelah diusir, berita mengenai kematian Pak Eko mulai tersebar. Seorang penduduk dari desa terdekat yang sedang menjelajahi hutan menemukan tubuh Pak Eko dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya ditemukan tergeletak di antara semak-semak dengan luka-luka yang mengerikan dan tubuh yang hampir tidak dapat dikenali karena kerusakan akibat lingkungan. Ada desas-desus bahwa Pak Eko mungkin telah mati karena kelaparan atau mungkin menjadi korban dari hewan liar. Namun, beberapa orang di desa menduga bahwa mungkin ada unsur gaib yang terlibat dalam kematiannya. Mereka percaya bahwa karma dari praktik pesugihan yang dikerjakan Pak Eko telah menghukumnya dengan cara yang sangat mengerikan. Kematian Pak Eko meninggalkan dampak mendalam bagi warga desa tepian hutan. Meskipun mereka merasa lega karena pelaku utama pesugihan telah diusir dan diadili, mereka juga merasa prihatin atas nasib tragis yang menimpa Pak Eko. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat desa bahwa tindakan yang salah dan keputusasaan dapat membawa konsekuensi yang sangat buruk. Setelah semua yang terjadi, warga desa menjadi lebih berhati-hati dalam menghadapi masalah dan tak mudah lagi untuk menuduh seseorang tanpa bukti. Pesan dari kisah ini, kita harus berhati-hati dalam berprasangka dan tindakan kita. Jangan biarkan keputusasaan membuat kita mengambil jalan pintas yang dapat merugikan orang lain. Ingatlah selalu bahwa karma tidak akan pernah tidur. Kami ingatkan sekali lagi untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video menegangkan lainnya.